Halo, ketemu lagi. Masih di edisi di rumah aja. Saya kali ini mau cerita tentang motor tua, Harley Davidson tua, yang dulu banyak dipakai oleh polisi lalu lintas di Indonesia. Itu adalah seri tertinggi dari varian Big Twin dari Harley Davidson yang diproduksi dari tahun 1958 sampai tahun 1964. Tipenya Duo Glide. Orang kita sering nyebutnya Duo Glide. Ada yang bilang Panhead. Kenapa begitu? Saya akan coba cerita dalam edisi kali ini. Yuk kita lihat motornya. Nah, ini motor Duo Glide. Dia adalah motor Harley Davidson yang seri Big Twin yang pertama kali menggunakan suspensi depan dan belakang. Pada tahun sebelumnya, sebelum Duo Glide ini muncul, itu ada varian yang disebut Hydra Glide. Dia adalah motor dengan suspensi depan aja, jadi suspensinya masih seperti ini, tapi dia belakangnya masih rigid seperti Harley seri-seri sebelumnya. Jadi suspensi belakang rigid, frame-nya masih rigid, tetapi ada suspensi di jok aja, tetapi dengan hidrolis suspensi depan pertama, itu disebut Hydra Glide. Kemudian dilanjutkan untuk seri ini, dia seri Duo Glide. Dia adalah seri motor dengan suspensi depan belakang. Jadi duo tadi adalah artinya itu motor ini dengan dua suspensi depan belakang. Nah, mesinnya itu seperti ini. Dia itu adalah mesin Panhead. Mesin Panhead 1200 cc, 4 kecepatan. Yuk kita lihat detailnya. Emblemnya di fender depan Duo Glide itu. Nah, dia mesinnya ini Panhead. Kenapa disebut Panhead? Panhead itu nickname-nya aja, jadi panggilannya dia tidak ada di dalam katalognya waktu itu bahwa ini adalah Panhead, tapi ini adalah tipe Duo Glide. Disebut mesin Panhead karena headnya ini, jadi silinder kopnya ini, silinder headnya itu ada rocker arm. Nah, rocker armnya ini bentuknya seperti seperti panci gitu. Jadi dia punya panggilan Panhead. Yang bermesin Panhead ini sebenarnya sejak era sebelumnya Hydra Glide, dia juga bermesin Panhead. Mesinnya ini kapasitasnya 1200 cc isi silindernya. Dia ini overhead valve, jadi menggunakan rocker arm. Berbeda dalam video yang lalu yang saya cerita tentang WLA, yang basicnya adalah WL. Dia adalah motor Harley Davidson set valve, jadi dia klepnya itu ada di samping. Kalau ini klepnya itu ada di atas. Nah, rocker arm itu di covernya ini menyerupai panci, jadi dia punya panggilan Panhead. Banyak orang menyebutnya seperti itu. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kita kalau melihat Harley Davidson tua, yang pertama kita lihat adalah VIN atau Vehicles Identification Number. Dari situ sebenarnya tahu ini motor ini sebenarnya apa, seri apa, bener tahun dan tipenya. Nomor satu kita lihat VIN-nya. Nah, di sini terlihat 60 FLH. 60 ini menunjukkan kode tahun produksi. FLH itu tipenya. Jadi seri tertinggi atau kita biasa sebut Big Twin itu dia pasti kodenya FL. FL mau kalau depannya FL misalkan 47 FL, oh berarti dia FL keluaran tahun 47. Kalau ini FL keluaran tahun 60, H di belakang dia adalah singkatan dari high compression. Jadi motor ini kompresinya lebih besar dibanding motor yang kodenya hanya FL. Dia ini yang saya cerita tadi banyak dipakai di Indonesia sebagai motor polisi. Ciri khasnya adalah dia hand shifter. Jadi perselengnya itu ada 4 kecepatan. Dia dengan tangan dan foot clutch.
Jadi koplingnya pakai kaki ini koplingannya dia. Nah, ini kenapa untuk seri polisi dia harus foot clutch dan hand shifter, karena dia memerlukan sebuah tangan yang lebih bebas dalam bergerak ketika dia berkendara, katakanlah sambil memberi kode atau ngatur lalu lintas. Karena dia tangan kiri, kalau biasanya motor-motor seri sipil biasa untuk kopling, ini koplingnya ada di kaki. Jadi koplingannya ada di sini. Kopling ada di sini sehingga tangannya bebas bergerak. Nah, ini apa nih yang tadi saya gerakan ini? Ini adalah front brake lever. Dia adalah untuk rem depan. Kenapa rem depannya tidak ada di kanan? Ada motor-motor tua Harley Davidson sebelah kanan, kalau dia hand shifter selalu nggak ada apa-apanya, cuma selain untuk gas saja. Nah, karena dibutuhkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kita berhenti di tanjakan, kita akan start, kita akan kesulitan bila kita ini hand shifter, sehingga tangan kirinya ini nggak ngapa-ngapain karena koplingannya itu ada di kaki, sedangkan tangan kanan harus start untuk ngegas sambil megangin rem, karena kaki kanan kan kita harus sebagai penopang kita agar motor nggak ambruk. Kita ini posisi ibarat kita lagi start. Nah, otomatis rem depannya pakai tangan kiri yang nganggur tadi. Sehingga kenapa rem depan Harley Davidson yang hand shifter selalu rem depannya ada di sebelah kiri. Kemudian motor ini juga masih sama. Sebelum tahun 65 itu motor Harley Davidson semuanya 6 volt. Jadi dia 6 volt, dia pakai generator di sini. Dia 6 volt. Kemudian pakai cathode. Cathode-nya ada di samping sini. Dia 6 volt juga dengan coil di sebelah kiri. Kemudian ini distributornya berisi platina dan kondensor. Ini air filter. Karburatornya sistemnya itu masih sangat sederhana. Mereknya Linkert karburator. Dia itu setelannya bensin dan angin-angin untuk pengkabutan itu dia sangat sederhana. Waduh, ini kamera saya nggak bisa masuk artinya. Nah, ini yang di depan ini adalah pengaturan bensin, yang di belakang ini adalah pengaturan angin. Di sini ada filter oli yang terhubung ke tangki oli. Tangki oli ini adalah oli mesin yang dia tuh sirkulasi. Jadi oli mesinnya tuh dipompa oleh satu pompa oli. Yang pompa olinya ini dia juga oli turun, tapi juga pompa oli naik. Sebelum naik dilibatkan filter. Jadi oli itu diharapkan akan selalu bersih ketika masuk kembali ke tangki oli untuk dimasukkan dalam mesin. Kan kadang-kadang ada sisa-sisa, mungkin sisa-sisa gesekan dan lain-lain, itu tertampung di filter oli ini. Di sini ini merupakan produk aftermarket, bukan bawaan pabriknya, yang menunjukkan satu tekanan oli. Jadi ketika dia jalan dia tahu tekanan olinya di berapa begitu. Nah, yang ini klakson. Klakson ini klakson, orang bisa sebut klakson trompet ya. Dia ada di sebelah kiri klaksonnya, kemudian disalurkan ke kanan. Itu sejak era Hydra Glide tahun 57 dia udah menggunakan klakson tipe trompet. Kanan kiri depan ada passing lamp. Jadi passing lamp kanan kiri, dan juga ada front fender light untuk di spakbornya. Ini klakson trompet, dia ada di kiri, tapi dia trompetnya corongnya ada di kanan. Ini yang saya bilang coil yang tadi terhubung ke distributor. Ada di depan ini kita sebut engine guard. Engine guard kalau orang Indonesia ada yang ngomong valbekel, itu sebenarnya itu mungkin dari bahasa Belanda yang kira-kira dia itu sebenarnya melindungi motor ini
ketika ambruk. Juga kaki kita akan terlindungi karena motor ini sangat berat. Nah, ini motor Douglas ini ada lagi yang istimewa, yaitu rem belakangnya. Rem belakangnya ini meskipun dia tuh pakai tromol, tapi dia sistemnya tuh sistem hidrolik. Hidrolik dipompa, olinya itu seperti mobil-mobil tua gitu. Dia rem belakangnya tromol tapi digerakkan dengan oli, tekanan oli. Juga ada standar tengah. Standar tengah ini yang jarang kita jumpai. Artinya banyak Douglas yang nggak lengkap di standar tengah. Standar tengah ini setiap motor-motor Harley pasti ada, khususnya digunakan untuk ketika reparasi atau mungkin ganti ban, karena akan kesulitan untuk lepas motor, ngangkat motor dengan beban yang hampir 300 kilo ini. Di sebelah kanan ini ada toolbox atau box untuk bawa alat-alat gitu. Dia masih Kickstarter aja. Ini bicycle style modelnya. Nah, ini master remnya. Ya, master remnya rem belakang. Kalau rem depannya dia mekanis pakai kabel. Kira-kira begitulah video kali ini yang saya cerita tentang motor polisi yang ada di Indonesia, yaitu tipe Douglas tahun 1960. Kita besok ketemu lagi di video selanjutnya, masih dalam edisi di rumah aja. Ingat, tetap jaga kondisi, hidup sehat, jaga jarak aman, juga di rumah aja. Link ini juga ada di YouTube, bisa cari akun saya, Panji Vasco da Gama. Jangan lupa ya, subscribe dan like. Saya akan terus sharing cerita-cerita tentang dunia hobi otomotif, khususnya motor tua dan sekitarnya lah. Sampai ketemu.